Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, warga Jemaat GKI Sawahan yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Pada saat pagi hari ini kita akan memulai ibadah raya kita pada saat pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau angkat pujian yang mengatakan, mari kita sambut Sang Raja. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadiran-Mu yang kudus. Pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terlebih ya Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Tolonglah kami ya Bapa, setiap jemaat-Mu ya Tuhan, berikan kami hati yang senantiasa rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami pasrahkan ya Bapa ibadah kami pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan, bagaikan tanah kering. Yang merindukan
saudara, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih anugerah-Mu yang kami boleh rasakan sampai hari ini. Terlebih Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan untuk menikmati kasih anugerah-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami mau dengar, kami mau renungkan bersama-sama. Urapi hati pikiran kami, agar apa yang kami baca, kami renungkan sungguh akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam satu tema firman Tuhan. Kuasa adalah kekuatan hidup orang percaya. Kita akan baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Sekali lagi Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 kita akan baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ini adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga. Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada para murid pada saat itu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Injil Kristus untuk disampaikan tidak hanya di lingkup keluarganya atau di tempat tinggalnya, tetapi Tuhan katakan sampai ke ujung bumi. Dan Tuhan menjanjikan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, tugas ini tentunya akan dilakukan oleh para murid, dan Tuhan memberikan perintah supaya mereka menantikan, menunggu, supaya mereka diperlengkapi oleh Tuhan. Karena apa? Mereka butuh kuasa, mereka butuh Roh Kudus, supaya mereka memiliki keberanian ketika mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus menyampaikan tugas dan tanggung jawab kepada para murid ini, dan Tuhan terangkat ke surga, maka tinggallah ke-11 murid ini melihat pemandangan yang selama ini mereka tidak pernah bayangkan, bahwa mereka akan berpisah dengan Tuhan Yesus. Semakin lama Tuhan terangkat dan menghilang dari pandangan mereka. Ada rasa kesedihan yang mendalam, ada kerinduan untuk menantikan kembali kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Tetapi mereka tahu ada tugas dan tanggung jawab yang mereka harus lakukan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 12 mengatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Mereka kembali ke tempat penginapan mereka. Mereka ingin menunggu janji Tuhan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang akan diturunkan kepada mereka. Saudara, dalam penantian ini mereka tentunya melakukan banyak hal. Tidak hanya mereka hanya menunggu, tetapi ada hal yang mereka lakukan. Ayat 13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus, Alfeus, Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Apa yang mereka lakukan di tempat itu? Dan ayat 14 dengan jelas mengatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan kepada mereka untuk memberikan kekuatan
untuk supaya mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Roh Kudus akan diturunkan kepada mereka. Mereka butuh kuasa, butuh kekuatan Tuhan, dan mereka menanti-nantikannya dengan mereka bertekun di dalam doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, para murid ini sadar betul bahwa mereka tidak punya kekuatan apa-apa, terlebih ketika Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Mereka hanya mengandalkan kuasa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, dalam penantian kehadiran pencurahan Roh Kudus, mereka begitu bertekun di dalam doa. Saudara, sama halnya dengan kehidupan saya dan saudara. Kita membutuhkan kuasa di dalam hidup kita. Kita membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Siapapun kita, apapun posisi status kita, kita butuh kuasa. Tidak hanya para murid yang akan melayani Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, perlu kuasa Tuhan, kita juga butuh kuasa Tuhan. Orang hidup tanpa kuasa otoritas Tuhan dalam hidupnya, maka dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kalau sebagai orang tua, dia juga butuh kuasa otoritas dari Tuhan. Betapa banyak orang tua yang mungkin kurang dihargai oleh anak-anaknya, memberikan nasihat, teguran, tetapi diabaikan begitu saja. Saudara yang dalam Tuhan, seringkali kita bertanya, ada apa ini? Tapi jangan lupa, kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Kuasa itu seperti kekuatan dari dalam diri kita. Seperti halnya seorang pengkhotbah, hamba Tuhan, pendeta yang menyampaikan firman Tuhan, membutuhkan kuasa dari Tuhan. Karena ini yang membuat pendengarnya akan mengerti, memahami, dan diberkati oleh Tuhan. Tidak hanya orang tua, para pemimpin dunia pun butuh kuasa otoritas dari Tuhan. Sama yang dialami oleh para murid pada saat itu. Mereka membutuhkan kuasa. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita memiliki kuasa Tuhan? Supaya kita menjadi pribadi yang punya kualitas dalam hidup kita ini. Mari kita akan belajar bersama-sama dari apa yang dilakukan oleh para rasul, para murid Tuhan ini. Mereka bertekun di dalam doa. Jadi Roh Kudus akan turun kepada setiap orang, memberikan otoritas kuasanya di dalam kehidupan kita, memberikan kemampuan kekuatan kepada kita. Tidak serta-merta. Maka dikatakan di sini, mereka bertekun di dalam doa. Hanya dengan doa yang dilakukan dengan terus-menerus, saudara yang kasih dalam Tuhan, maka Roh Kudus itu akan menguasai hidup saya dan saudara, supaya kita memiliki kuasa di dalam kehidupan kita. Mari kita meneladani apa yang dilakukan oleh para murid ini, para rasul ini. Mereka begitu bertekun di dalam doa. Demikian juga dengan hidup saya dan saudara. Tanpa doa maka kuasa Roh Tuhan itu tidak akan pernah tinggal di dalam. Kalau kita ingin menjadi orang tua yang berhasil, pemimpin yang berhasil, dan kita diberikan kekuatan kemampuan oleh Tuhan, kita butuh kuasa Roh Tuhan dalam hidup kita. Dan hanya dengan satu cara, bertekun di dalam doa. Dan ayat-ayat selanjutnya, pasal-pasal selanjutnya menjelaskan, ketika masuk pasal yang kedua, maka Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada mereka. Karena mereka mempersiapkan diri. Mereka bertekun di dalam doa. Tidak ada hal yang lain mereka lakukan dalam penantian Roh Kudus menguasai hati mereka, hidup mereka. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya dengan bertekun di dalam doa,
maka Tuhan akan mencurahkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita tidak akan lagi menjadi orang-orang yang tidak berguna, tetapi Tuhan akan berikan kuasa otoritas. Kalau kita sebagai orang tua, Tuhan akan menjadikan kita menjadi orang tua yang berhasil mengarahkan, mendidik anak-anak kita. Kalau kita menjadi pemimpin, kita juga akan menjadi pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Dan dimanapun kita berada, kita butuh otoritas kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri dengan bertekun di dalam doa. Kalau belum kita melakukannya, atau mungkin selama ini kita hanya doa asal-asalan, kalau kita ingat berdoa, kalau tidak ya sudah. Mari kita akan belajar dari apa yang dilakukan oleh para rasul ini. Mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa. Ini penting. Kekuatan kita hanya Roh Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan Roh Tuhan itu akan Tuhan taruh dalam hidup kita kalau kita mau bertekun di dalam doa. Kalau tidak, maka kita tidak akan menjadi orang yang berguna. Kita mungkin menjadi orang tua, tetapi orang tua yang mungkin tidak didengar nasihat kita oleh anak-anak kita. Mungkin kita menjadi pemimpin, tetapi menjadi pemimpin yang tidak bisa diteladani oleh anak-anak tua kita. Mungkin kita menjadi orang Kristen, tetapi kita tidak bisa menjadi teladan dan berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, kita butuh Tuhan. Kita butuh otoritas Tuhan dalam hidup kita. Dan hanya dengan bertekun di dalam doa, kita hanya akan mendapatkan semuanya itu. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini akan membuat hidup kita semakin semangat untuk mempersiapkan diri untuk menerima otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita melalui bertekun di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar akan terus mengingatkan dalam kehidupan kami. Dan kami rindu atas otoritas Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk kami bertekun di dalam doa sehati dengan saudara-saudara kami yang lain. Karena kami rindu Tuhan menguasai hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Kita akan satu pujian yang mengatakan, Engkaulah kekuatan. Tempat perlindunganmu.
Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih anugerah-Mu yang kami boleh rasakan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Sungguh kami boleh diberkati melalui pujian, doa, bahkan firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama. Pagi hari ini kami naikkan pujian syukur karena Tuhan senantiasa berikan kekuatan, kemampuan untuk kami boleh hidup menikmati kasih anugerah-Mu. Pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang sedang bergumul untuk sakit penyakit virus yang ada di sekeliling kami. Tuhan, kiranya Engkau melindungi kami semua. Tuhan akan menolong kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Engkau jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan, bahkan lepaskan kami ya Tuhan dari orang-orang yang merencanakan kejahatan atas kami. Mohon pertolongan kasih-Mu Tuhan, kiranya Engkau melindungi kehidupan kami hari ini sampai untuk selama-lamanya. Tuhan yang akan menolong, memberkati, dan memampukan kami untuk menikmati hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nikmatilah berkat kasih anugerah Tuhan dari Allah Bapa, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburannya melalui Roh Kudus kiranya menyertai saya bicara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kali. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati pekerjaan usahamu. Tuhan juga akan memberkati keluarga rumah tanggamu. Tuhan memberkati anak-anakmu, bahkan Tuhan juga akan memberkati apapun yang menjadi pergumulan hidupmu. Kiranya kasih anugerah dan damai sejahtera Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan hari ini sampai untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih.